Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran 3 untuk pelajaran agama Islam dan budi pekerti kelas 6 hari ini ya. Di pelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 nama baik Allah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini ya. Dan kita akan mencoba untuk bagaimana memahami makna dari 4 Asmaul Husna ini atau 4 nama baik Allah. Ya, tentu teman-teman sudah tahu apa arti dari Asmaul Husna. Ya benar, yaitu nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, yang mau kita pelajari hari ini, yang pertama ada As-Somad, yang artinya Allah Maha Dibutuhkan. Maksud dari Asmaul Husna As-Somad yang artinya maha dibutuhkan, yaitu manusia tidak bisa menggantungkan pada dirinya sendiri, kemampuannya sendiri, tetapi manusia sangat membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seperti kita ingin mengharapkan diri kita menjadi anak yang pandai, maka tidak cukup hanya dengan berusaha, tapi kita juga harus meminta pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Memintanya dalam doa-doa kita ya. Selain di samping kita harus berusaha dengan belajar ya. Dan tidak hanya ingin pandai ya, setiap keinginan kita, setiap yang ingin kita capai, kita akan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ketika kita ada kesulitan, musibah, ujian, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan meminta kepada selainnya ya. Contohnya, ada yang ingin badannya kuat ya, kemudian meminta bantuan kepada selain Allah atau kepada makhluk-makhluk gaib. Contohnya jin ya. Itu dilarang ya, karena manusia dan jin adalah mereka berbeda alam. Tidak seharusnya mereka berkomunikasi. Jadi teman-teman, dengan kita percaya bahwa nama baik Allah As-Somad yang artinya tempat untuk meminta bantuan, untuk meminta segala sesuatu adalah membuat kita menjadi lebih yakin kepada Allah dan harus selalu menggantungkan diri kepada Allah ya. Dilarang untuk menggantungkan diri kepada selain Allah. Nah, dari Asmaul Husna As-Somad ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya apa? Yang pertama, kita menjadi manusia yang selalu meminta, jika selalu meminta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu selalu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang yang lain ya. Dengan kita mengimani Asmaul Husna ini, yang bahwa Allah adalah yang maha dibutuhkan, maka kita sebagai makhluknya dapat meneladani bahwa kita juga harus saling membantu dengan orang lain ya, orang yang membutuhkan yang lain. Jika ada teman kita yang membutuhkan misalnya alat tulisnya karena hilang, maka kita harus siap untuk membantunya ya. Dan masih banyak contoh yang lain ya, seperti saudara-saudara kita yang berada di Palestina dan di belahan dunia lainnya yang mereka itu tidak tenang karena dijajah oleh bangsa lain ya, ataupun karena tidak bisa melaksanakan ibadahnya dengan sempurna, maka kita bisa membantunya dengan apa ya, dengan doa dan sekuat tenaga kita, dengan membantunya dengan materi, mungkin bisa dengan infak ya, kita menginfakkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita seperti yang berada di Palestina. Nah, sekarang kita masuk ke Asmaul Husna yang kedua ya, Al-Muqtadir. Artinya adalah maha kuasa dan maha menentukan ya. Yang dimaksud dengan Al-Muqtadir yang artinya maha kuasa atau maha menentukan adalah semua makhluk hidup, semua yang ada di bumi ini, alam semesta ini beserta isinya, semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa menentukan segala tata letaknya ya, bentuknya. Pernah nggak teman-teman kita perhatikan bentuk tubuh kita yang seperti ini ya? Ini adalah salah satu dari kekuasaan Allah. Allah menciptakan mata kita seperti ini, Allah menentukan hidung kita seperti ini ya. Bayangkan bagaimana ketika hidung kita menghadap ke atas dan kita sedang berjalan ketika hujan, apakah tidak kesulitan ya? Pasti akan dapat menampung air tuh hidungnya jadinya ya kan. Makanya itu adalah bentuk dari maha kuasanya Allah ya. Allah yang maha menentukan dengan sebaik-baiknya ciptaannya. Allah juga menentukan alam ini dengan sebaik-baiknya juga ya. Allah menciptakan gunung berapi yang dapat meletus waktu-waktu ya, dan Allah menciptakan pepohonan ya, dan yang lain-lainnya. Di dalam Al-Quran, Quran surah Yasin ayat 82
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, jika Allah sudah berkehendak, Allah katakan jadi, maka sesuatu itu akan sangat mudah terjadi, ya. Nah, untuk itu teman-teman, kita sebagai umat Islam yang meyakini Asmaul Husna Al-Muqtadir, maka kita akan menumbuhkan dalam sifat diri kita yang pertama, yaitu hanya menjadikan Allah satu-satunya tempat kita berlindung, ya. Jangan menjadikan makhluk-makhluk sebagai tempat berlindung, ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ya, kita harus berlomba-lomba berfastabiqul khairat dalam sebuah amal kebaikan, ya. Karena kita tidak tahu kapan ada bencana, ya, kapan ajal kita akan menjemput. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Asmaul Husna yang ketiga, yaitu ya Al-Muqaddim. Al-Muqaddim yang artinya Allah yang maha mendahului. Artinya di sini adalah bahwa Allah itu lebih dahulu daripada makhluk-makhluk yang lainnya, daripada seluruh yang ada di muka bumi ini, ya. Allah lah yang paling awal, yang paling mendahului. Nah, dari Asmaul Husna Al-Muqaddim ini mari kita tumbuhkan dalam jiwa kita, dalam diri kita untuk menjadi manusia yang selalu berbuat kebaikan dan hendaknya kita lebih dulu yang berbuat, gitu, ya. Jadi kita dapat menjadi contoh untuk yang lain karena kita lebih dahulu yang berbuat. Kemudian yang kedua, nah, berbuatlah sesuatu yang bermanfaat, ya. Saatnya kita untuk mengurangi hal-hal yang sia-sia, ya. Contohnya banyak memegang HP, ya, bukan untuk belajar tapi untuk bermain. Nah, itu saatnya untuk dikurangi. Kemudian yang ketiga, jangan menunda-nunda suatu pekerjaan yang baik, ya. Nah, ini semua nasihat juga termasuk untuk ustazah, ya, bukan hanya untuk teman-teman kelas 6 tapi untuk diri saya juga. Nah, untuk Asmaul Husna yang keempat, nama baik Allah yang keempat yang mau kita pelajari di pelajaran ketiga ini, yaitu Al-Baqi, yang artinya Allah Maha Kekal. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Ibrahim merenungkan dan memikirkan tentang banyak makhluk yang dia temui itu tidak kekal dan menjadi bukti bahwa itu bukan Tuhan, ya. Contohnya Nabi Ibrahim memperhatikan matahari. Ketika siang matahari begitu hebat, begitu panasnya, begitu bersinar, ya kan, menyebarkan semua panasnya ke seluruh bumi, ya, bisa menjadikan pakaian kering, ya, bermanfaat untuk kehidupan manusia. Tapi apakah matahari itu sebagai Tuhan? Ternyata ketika menjelang malam, Nabi Ibrahim mengamati bahwa matahari yang tadinya panas hebat bersinar, ketika malam dia tenggelam, ya, tidak ada, dan berganti dengan bulan. Nah, bulan yang bersinar indah pada malam harinya menerangi malam yang gelap, ternyata juga tidak ada di siang hari. Ketika siang dia tidak ada. Nah, disitulah dari berbagai peristiwa yang diamati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwa tidak ada yang lebih menandingi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu yang menjadikan bukti bahwa matahari bukan Tuhan, bulan itu bukan Tuhan, ya, dan Tuhan yang Maha Esa, ya, Rob yang satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Dan itu membuktikan bahwa Allah itu kekal, ya, tidak akan pernah musnah seperti makhluknya. Manusia nanti pada akhirnya akan mati, tumbuhan akan mati, hewan-hewan akan mati, ya. Apalagi patung-patung yang ciptaan manusia pun akan bisa rusak, hancur, ya. Matahari yang begitu hebatnya bersinar panas itu pun akan tenggelam, hilang. Bulan pun seperti itu, ya. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah, ya, Rob semesta alam yang maha kekal, ya, Al-Baqi. Dari Asmaul Husna ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kehidupan kita ini, kalian teman-teman kelas 6 itu tidak selamanya menjadi anak-anak, nanti akan menjadi dewasa, menjadi tua, ya, dan akhirnya akan meninggal, ya. Begitu juga dengan manusia-manusia yang lain, sama seperti ustazah, orang tua kalian, ya, dan manusia, seluruh manusia, ya. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Maka ingatlah untuk selalu berbuat amal solih, ya, karena kita tidak abadi di sini di dunia ini dan akan bertanggungjawabnya di alam akhirat nanti. Dan kita juga harus mengingat bahwa waktu yang kita jalani ini sangat cepat berlalu, ya teman-teman. Waktu itu nggak begitu-begitu aja. Waktu ini akan kita lewati terus, ya, dan akan berjalan, ya. Oleh karena itu pakailah, gunakanlah waktu kita sebaik-baik mungkin untuk beramal solih dan menjauhi segala bentuk keburukan, kemaksiatan. Ya teman-teman kelas 6, setelah kita mengetahui makna dari 4 Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini, selanjutnya ke teman-teman saya minta untuk
menghafalkan ya 4 Asmaul Husna ini beserta artinya. Kirim voice note kalian atau kirim pesan audio kalian ke ustazah ya. Semoga Allah mudahkan dan semoga hari ini menjadi pengingat untuk kita semua ya, untuk teman-teman kelas 6, untuk ustazah juga. Ustazah mohon maaf ya atas segala kekurangan dari ustazah. Semoga hari ini bermanfaat. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.